Saya Rizky Permatasari, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ngomong-ngomong tentang kimia, kalian pernah nggak sih berpikir mengapa ada reaksi yang berjalan dengan sangat cepat dan ada juga reaksi yang berjalan sangat lambat? Sebelum kita mempelajari itu, kita akan belajar mengenai pengertian dari laju reaksi terlebih dahulu. Kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Jadi, laju reaksi adalah jumlah konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Gimana sih maksudnya, Kak? Jadi, contohnya, jika zaman dulu kalian pernah membeli bola-bola hidroponik kecil-kecil itu yang dimasukkan di dalam air selama 24 jam akan berubah menjadi bola-bola besar. Kenapa bisa gitu? Hal itu dipengaruhi oleh laju reaksi. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Dengan mempelajari laju reaksi, kita akan mengetahui kapan reaksi akan berhenti maupun kapan reaksi akan berjalan. Jika kita tidak mempelajari laju reaksi, kita tidak akan mengetahui kapan reaksi itu akan diberhentikan atau kapan reaksi itu akan dijalankan. Emang buat apa sih kita harus mengetahui itu? Banyak banget aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam industri. Misalnya, jika kita akan membuat kue, kita harus tahu kapan kue itu akan matang. Maka dari itu, kita harus mempelajari laju reaksi. Di dalam laju reaksi itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Ketiga, suhu. Keempat, tekanan. Dan kelima adalah katalis. Kita akan mempelajari kelimanya ini satu persatu ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah luas permukaan. Kita akan mencontohkan garam dapur dan garam krosok. Kedua garam ini sama-sama garam tetapi memiliki luas permukaan yang berbeda. Kita masukkan garam dapur ke dalam gelas dan garam krosok ke dalam gelas. Setelah itu, kita tambahkan sedikit air dengan jumlah air yang sama. Setelah kita tambahkan, kita aduk kedua garam tersebut dengan waktu yang sama. Waktu yang kita gunakan kurang lebih 30 detik. Hasilnya, garam krosok masih terdapat sisa garam yang tidak larut, sedangkan garam dapur tidak terdapat sisa garam yang tidak larut. Hal ini dikarenakan garam dapur memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan garam krosok. Dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan suatu benda, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Kita contohkan. Contoh 1, botol yang diberi cuka 10 ml, baking soda 20 ml, dan air 30 ml. Contoh 2, botol yang diberi cuka 20 ml, baking soda 30 ml, dan air 30 ml. Keduanya kita beri atasnya dengan balon dan kita diamkan selama 5 menit. Hasilnya, balon yang berada pada percobaan 2 lebih besar dibanding balon yang ada dalam percobaan 1. Hal itu dikarenakan konsentrasi percobaan 2 lebih pekat dibanding konsentrasi percobaan 1. Karena semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Hal itu berakibat semakin banyak tumbukan antar molekul, maka reaksi akan berjalan dengan cepat. Faktor yang ketiga
adalah suhu. Kalian pernah nggak sih pas buat es teh dengan air dingin, gulanya kok nggak larut-larut padahal udah diaduk? Nah, kita coba pelajari ya. Percobaan 1 dan percobaan 2. Kita contohkan air dingin yang diberi gula dan percobaan 2 air panas yang diberi gula. Kita aduk selama 5 menit dan hasilnya air dingin yang diberi gula tidak larut, sedangkan air panas yang diberi gula larut. Kenapa bisa gitu? Karena semakin tinggi suhu, maka reaksi akan semakin cepat terjadi. Beda dengan suhu yang rendah, maka reaksi akan semakin lambat terjadi. Faktor yang keempat adalah tekanan. Kalian pernah nggak sih lihat ibu kalian membuat adonan roti? Coba kita contohkan ya. Percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan pertama membuat adonan roti dengan tekanan yang tidak maksimal. Sedangkan percobaan kedua membuat adonan roti dengan tekanan ulenan yang maksimal. Hasilnya adonan roti akan lebih cepat kalis pada percobaan kedua dibanding percobaan pertama. Hal itu dikarenakan karena semakin tinggi tekanan, maka akan semakin cepat laju reaksi itu terjadi. Faktor yang kelima adalah katalis. Kalian pernah nggak sih merebus daging sapi? Kita lihat percobaan berikut ini. Percobaan yang pertama adalah merebus daging sapi dengan penambahan air rebusan daun pepaya. Percobaan yang kedua, merebus daging sapi tanpa penambahan air rebusan daun pepaya. Hasilnya, percobaan pertama, daging lebih cepat empuk dibanding percobaan yang kedua. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam percobaan pertama terdapat katalis. Katalis di sini adalah air rebusan daun pepaya. Jadi, daun pepaya itu mengandung enzim papain. Enzim papain itu sejenis enzim protease yang berfungsi untuk merusak susunan struktur protein di dalam daging sapi tersebut. Maka, daging sapi akan lebih cepat empuk jika ditambahkan dengan air rebusan daun pepaya yang sebagai katalis itu. Kita contohkan reaksi di dalam kurva ya. Ini adalah reaksi tanpa katalis. Sedangkan yang ini adalah reaksi dengan katalis. Hasilnya, reaksi dengan katalis akan semakin cepat mencapai produk dibanding dengan reaksi yang tanpa katalis. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hanya suatu zat tanpa penambahan katalis akan membutuhkan energi yang sangat tinggi. Beda dengan suatu zat yang dengan penambahan katalis akan membutuhkan energi yang lebih sedikit dan akan mencapai produk yang lebih cepat. Jadi kalian sudah paham ya, di dalam laju reaksi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah suhu, keempat adalah tekanan, dan kelima adalah katalis. Kelima faktor tersebut akan mempengaruhi laju reaksi berjalan cepat maupun berjalan dengan lambat. Cukup sekian penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam bertutur kata. Semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.